Jadi bukan kinetika reaksi di dalam proses, tetapi kinetika perubahan fisik. Iya, ini semua sudah hadir berapa? Saya cek dulu ya. 39 berarti 37. Dari 40-an masih sekitar 4 orang barangkali yang belum hadir ya. Gak apa-apa, kita lanjutkan saja. Saya ingin menyapa beberapa nih. Ahmad Rafi Alifiansah. Adakah? Oh, nggak ada. Abdillah Afnan Rainaldi. Iya, ada, Bu. Afrizal Satya Pratama. Hadir, Bu. Alvina Fujidi Dwi Lestari. Pagi, Bu. Anissa Salwa Syafira. Hadir, Bu. Bonaventura Fernaldi. Hadir, Bu. Damianus Kevin Vigilian. Hadir, Bu. Dara Alisa. Hadir, Bu. Fatima Kuratur Maaf, Ayu. tadi saya dipanggil Bu ya. Hadir, Bu. Aku mau Ahmad Rafi Tadi Alifiansyah. di WC saya Bu baru kembali lagi. Maaf Bu. Oh ya, ini semua fotonya nggak ada, nggak semua ya. Sebagian besar fotonya nggak ada. Raffi nanti ganti dengan yang terang ya. Sudah ada wajahnya tapi gelap. Faza Atifah Razani. Hadir, Bu. Fidelia Yohana. Hadir, Bu. Febrina Valencia. Hadir, Ibu. Nah, oke, nanti saya sapa saat berlangsungnya kuliah. Hari Senin yang lalu kita sudah membahas kinetika perubahan fisika. Ya. Saya tayangkan slide-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Ya. 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 Kita sudah bahas bab yang kedua. Kinetika perubahan fisik. Ya, kemudian kinetika perubahan fisik. Perubahan fisik itu sendiri ada beberapa macam yang mungkin terjadi. Ada mungkin perubahan warna atau degradasi warna. Ya. Kemudian kinetika Browning di produk roti. Ya. Kemudian kinetika degradasi tekstur. Nah, reaksi enzimatis nanti akan dibahas tersendiri. Kemudian kinetika gelatinisasi, ya. Nah, di dalam kinetika gelatinisasi ini ada satu soal yang diberikan di mana para mahasiswa diminta untuk mencoba mengolah datanya. Saya persilahkan ada yang mau sukarela menawarkan diri membahas atau menampilkan hasil kerjaannya. Permisi, Bu. Ya. Boleh tapi saya minta waktu bentar untuk ngefoto, Bu. Untuk bisa nampil layar. Oke, silakan. Bona. Panggilannya Bonaventura, panggilannya siapa?
Barangkali punya Panggilannya Aldi, Bu. Oh, Aldinya. Oke, Aldi saya tunggu, silakan ya. Nah, kemudian nanti saya lanjut dulu. Ada tentang difusi ya. Kemudian ada kristalisasi, ya. Ada pertumbuhan mikroba, kemudian mikrobial inaktivasi. Ya, nah, itu kira-kira masih ada kita beberapa yang akan kita lanjutkan hari ini. Kita sambil tunggu Aldi selesai memfoto supaya bisa menampilkan hasil pekerjaan dan menjadi pembanding untuk kalian semua. Kalau sudah selesai, Aldi langsung cerita dan saya akan tutup slide presentasinya supaya bisa tukeran. Ya. Jadi datanya ada beberapa kumpulan data dengan cara mengamati berapa sih bagian yang belum tergelatinisasi. Ya. Jadi gelatinisasi untuk menjadi gelatin menjadi satu material yang memadat, yang kenyal gitu ya. Jadi tepung kalau dipanaskan nanti sebagian atau sedikit demi sedikit akan terjadi pembuatan material yang jadi kenyal gitu ya. Nah, yang diukur adalah bagian yang belum kenyal. Jadi 1/alfa adalah bagian yang belum kenyal. Alfa adalah bagian yang sudah menjadi gelatin, 1-alfa adalah bagian yang belum menjadi gelatin. Nah, bagian yang belum menjadi gelatin diamati jumlahnya dari waktu ke waktu. Ada 6 data, jadi artinya diamati dari waktu ke waktu, dikumpulkan datanya ada 6 untuk setiap suhu. Ya. Oke, Aldi sudah selesai, saya tutup slide presentasi saya, silahkan. Ya, Bu, sebentar, Bu. Ya. Nanti jangan berarti Aldi sudah selesai, yang lain tenang-tenang ya. Silahkan difoto dulu hasil kerjaannya. Sebentar ya, Bu, agak loading, Bu. Iya, nggak apa-apa. Apakah sudah terlihat ya, Bu? Kalau di tempat saya mungkin sedang perjalanan. Oh, oke. Masih gelap. Masih desainnya. gelap. Oh, iya. Kalau kursornya kelihatan gerak-gerak tapi masih hitam. Masih belum terlihat ya, Bu? Iya. Waduh. Diulangi lagi saja. Oh, iya. Bentar, Bu. Apakah sudah Ya, terlihat, Bu? ya, betul sudah terlihat. Oke. Iya. Bisa diperbesar nggak itu diklik yang tanda plus? Ah, ya. Iya, bisa, Bu. Oke, silahkan sambil diceritakan karena yang tertulis kan singkat supaya teman-temannya menjadi tahu. Diceritakan. Untuk yang menentukan kinetika gelatinisasi tepung ini, saya menggunakan rumus 1-alfa sama dengan E pangkat dari min KT. Kemudian saya menjadikan ini kayak dalam bentuk min len atau min alfa sama dengan KT gitu. Nah, dari persamaan yang paling akhir ini, saya regresikan itu Y-nya sama dengan min len 1 min alfa dan X-nya sama dengan T. Gitu. Dan kemudian
untuk yang suhu 65 derajat Celcius, saya masukin datanya satu persatu. Nah, kemudian di data aslinya itu kan, bentar, di data aslinya itu kan masih 1 min alfa yang diketahui. Nah, itu harus dijadikan dalam bentuk min 1 min alfa terlebih dahulu. Jadi nanti ketemu yang untuk kasus T sama dengan 65 derajat Celcius itu ketemu persamaannya Y sama dengan 0x plus 0. Nah, K-nya itu ketemu 0. Nah, ini T dalam menit maupun dalam sekon. Kemudian jika suhunya 70 derajat Celcius, Y-nya ketemu 0,00319 X kurangi 0,00762. Nah, kemudian saya agak bingung juga ini, Bu, karena T-nya itu T waktu dalam menit atau T dalam sekon ya, Bu. Jadi saya buat dua versinya gitu. Kalau K-nya, T-nya dalam menit, K-nya itu 0,00319. Kalau T-nya dalam sekon, berarti K-nya sama dengan 5,3167 kali 10 pangkat min 5. Begitu, Bu. Sampai seterusnya, nomor 5. Terus kesimpulannya jadinya apa? Kesimpulannya mungkin karena ini disuruh tentukan kinetika gelatinisasi tepungnya, berarti ada di ini, Bu, yang T sama dengan 65 derajat Celcius, K-nya 0. T sama dengan 70 derajat Celcius, K-nya segini, Bu. Ya. Dan seterusnya sampai nomor 5. Jadi nilai K atau konstanta reaksi, konstanta laju reaksi, apakah nilainya sama untuk berbagai kondisi temperatur? Oh, berbeda, Bu. Berbeda. Jadi nilai K itu ditentukan atau dipengaruhi oleh temperatur. Iya, benar, Bu. Oke. Ya, makasih. Nah, Aldi. Oke, yang lainnya yang mau sharing? Silahkan. Yuk, siapa lagi? Kawan, kita catat ya yang sudah sharing siapa saja, biar kita bisa memberikan penilaian. Siapa yang aktif di dalam kuliah. Oke, siapa sekarang yang mau sharing hasilnya? Ayo, ayo, ayo. Biasanya anak ITB aktif, ya. Saya kemarin tuh entah apa ya, kok nemu pas kebetulan ya, nemu oke. Ada apa ya, arak-arakan wisuda. Wah, dengan plantangnya gitu ya. Bisa seperti orang demo. Nah, jadi kurang lebih anak ITB itu sebenarnya seperti itu. Ayo, tadi seingat saya ada yang angkat tangan, Nicholas ya. Mana Nicholas? Tadinya oke, Bu. Tadinya sebelum saya ada Yoha dulu, Bu. Apa saya dulu atau Yoha dulu mungkin? Oh, Yohan juga boleh. Ayo, nanti bagi dua-duanya kan saya kasihkan kesempatan. Yuk, siapa dulu yang akan sharing? Oke, baik, Bu. Saya coba sharing ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Sebenarnya untuk turunan rumus saya tidak menulisnya secara ini, Bu, secara gamblang di sini, tetapi untuk secara turunan mirip dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bonaventura Fernaldi. Dari rumus awal saya kalikan len kanan dan kiri sehingga saya dapatkan persamaan min len 1 min alfa sama dengan KT. Nah, lalu untuk waktunya yaitu T-nya saya gunakan di X dan min len 1 min alfanya di Y. Nah, kebetulan saya menggunakan ini, Bu, menggunakan Excel, jadi saya menggunakan rumus langsung.
di mana 1 min alfa pada 65 derajat Celcius itu bernilai 1 semua sehingga nilai regresinya 0. Jadi tidak saya cantumkan di sini karena linear, benar-benar linear dan lurus. Lalu untuk yang 70 derajat saya dapatkan nilai sekian. Dengan nilai 1 min alfa yang tertera pada kolom, saya masukkan ke sini, lalu datanya saya ambil, ini saya jadikan Y-nya, ini saya jadikan X-nya. Waktu X dan minlen 1 min A ini adalah Y-nya. Lalu saya regresikan, Bu. Terus saya dapat nilai konstanta sekitar 0,0032. Lalu untuk yang 73 derajat itu sama, Bu, dengan X yang sama, yaitu waktunya yang sama tetap. Lalu masukkan minlen 1 min alfanya itu didapatkan hasil sekian, Bu. Lalu diregresikan dapat konstanta dengan nilai 0,0026. Lalu untuk yang 79 derajat dari data di atas didapatkan nilai konstanta 0,0048. Dan untuk 90 derajat itu setelah diregresikan dapat konstanta 0,0547. Berikut itu pengolahan dari saya. Oke, jadi nilai K-nya macam-macam, ada 5 data, 5 temperatur, ya, dapat nilai K yang berbeda-beda. Iya, Bu. Oke. Ya. Berikutnya tadi Nicholas ya. Makasih Yohanes. Oke, Bu, saya coba izin share screen ya, Bu. Apakah terlihat, Bu? Nah, baru sampai, udah terlihat ya. Ya, Bu, nanti kan seperti ini, Bu. Ini kan datanya sesuai sama soalnya ya, Bu ya. Ya. Nah, kemudian saya boleh curiga ini tuh kita akan dihitung pakai regresi, Bu. Karena kalau dari turunan rumus seperti ini, kita kan punya persamaan gelatinisasi untuk tepung seperti ini, Bu ya. 1 min alfa sama dengan E pangkat min KT. Nah, dari sana karena kita yang akan kita tentukan itu K-nya. Saya coba dulu bikin persamaan untuk disederhanakan. Jadinya dikalikan kedua sisi, kemudian jadi seperti ini, kemudian minusnya dipindah. Dari sini ini membentuk persamaan regresi menurut saya. Ini bisa dilihat sebagai Y-nya sama dengan BX plus A. Dengan Y sebagai minlen 1 min alfa ini. Sama dengan K, X dengan X-nya sebagai T. Nah, kemudian dari sana baru kita cari ini, Bu. K untuk setiap suhunya. Di T sama dengan 65 derajat Celcius itu belum terjadi gelatinisasi. Mengapa? Karena 1 min alfanya sama dengan 1 gitu, atau alfanya sama dengan 0. Dalam artian belum ada belum terbentuk gelatin. Kemudian pada T sama dengan 70 derajat kita memperoleh persamaan regresi seperti ini. Dari mana saya dapat persamaannya? Dari itu, Bu, dari kalkulator. Saya nggak bikin grafiknya karena nggak pakai Excel, Bu, langsung kalkulator saja. Dan di sini diperoleh nilai K-nya kita ambil dari koefisien X berupa 3, yang ini ya 3,19 157 kali 10 pangkat min 3. Satuannya 1 per menit atau menit pangkat min 1. Dari sana bisa diubah menjadi detik atau sama dengan 5,3193 kali 10 pangkat min 5 detik pangkat min 1. Hal yang sama dilakukan untuk yang C juga, Bu. 73 derajat. Dicari juga regresinya, diperoleh nilai K-nya dalam menit. Karena masih dalam menit, nanti saya gunakan datanya. Kemudian diubah menjadi detik. Nanti di 79 derajat juga seperti itu, Bu. Dilakukan hal yang sama juga. Dan hal yang sama juga untuk 90 derajat Celcius. Nah, di sini kalau saya uji lagi tuh, Bu, nanti di 79 derajat Celcius mungkin agak sedikit aneh kalau dilihat ke tabel, karena di sini, Bu, 0,52 ke 0,61 ini dia malah naik gitu, Bu. Mungkin ada di datanya juga ada yang keliru sedikit sih. Di soalnya itu di 10 menit 0,52, terus 20 menit 0,61. Naik dulu, Bu, terus turun lagi.
Jadi nanti kesimpulannya kita memperoleh K atau konstanta gelatinisasi untuk setiap suhunya sih Bu. Seperti itu. Jadi menentukan nilai K-nya itu data-data yang ada, kemudian dialurkannya adalah dalam bentuk ln 1 min alfa ya tadi kan, ln 1 min alfa. Kemudian itu sebagai sumbu Y, kemudian waktunya T sebagai sumbu X, dan K adalah kalau sumbu X dan Y-nya dialurkan, dilinearkan, begitu kan ya tadi ya? Iya benar Jadi Bu. Y sama dengan BX plus A. Nah ini kenapa ada A-nya? Karena ini persamaan garis aja sih Bu, persamaan garis linear. Untuk membentuk regresi linearnya pasti ada A-nya gitu Bu. Ya, nah kalau dilihat dari bentuk itu, Y-nya adalah min ln 1 per alfa, kemudian sama dengan K kali T, T-nya adalah X karena bervariasi ya. Jadi sekalian yang lain dengar ya, min ln 1 per alfa jadi Y nilainya bervariasi untuk satu suhu tertentu, T-nya waktu juga bervariasi jadi dia sebagai X, K-nya adalah sebagai B. Nah, nanti baiknya Nicholas dipilih adalah yang Y sama dengan BX. Jadi A-nya dinolkan. Oh ya bisa juga, iya benar Ya. Bu, bisa juga sih. Jadi persamaan kondisi proses, kondisi kejadian yang sebenarnya sudah punya, waktu mau dibandingkan dengan persamaan matematika, itu kita betul linier, ya. Kita pakai bentuk yang Y sama dengan BX, artinya interceptnya memotong sumbu Y-nya adalah di titik 0 pada saat X sama dengan 0. Gitu ya. Nah, nanti kita akan dapat nilai B. B itu menunjukkan nilai K. Tadi dari 3 yang sudah presentasi, ketiganya sama. B-nya adalah bervariasi untuk suhu yang berbeda-beda. Betul ya. Nah, dari ketiga ini juga saya berkesimpulan sebagian besarnya sudah mengerti. Jadi ini mewakili teman-teman yang lainnya bahwa data ini adalah data percobaan. Ya. Karena data percobaan maka datanya tidak bagus. Tadi Nicholas mengatakan di suhu 79 ya, datanya malahan naik. Jadi pada menit ke-10 0,52, menit ke-20 0,61, menit ke-30 0,44. Ya, kita biarkan saja itu adalah hasil penelitian, ya. Nah, akhirnya nanti kalau diregresi ada satu data yang menyimpang. Ya, ada satu data nanti kalau dibuat grafik gambar akan kelihatan dia menyimpang. Nggak apa-apa. Itu adalah data hasil percobaan. Tetapi data-data yang ada nanti kita regresi, kita dekati dengan persamaan garis lurus, maka si titik-titik yang ada tadi nanti akan loncat-loncat gitu ya, nggak masalah. Ya, datanya loncat-loncat nggak masalah, kita biarkan karena itu data percobaan. Tetapi regresi itu adalah mencari persamaan matematika yang memberikan simpangan paling kecil, makanya namanya regresi linier atau least square. Ya, biasanya kita sebutkan least square. Garisnya nanti ada selisih simpangan-simpangannya dikuadratkan atau kuadrat terkecil ya. Jadi kalau simpangan kan data dengan model mungkin data lebih besar. Jadi simpangannya kalau data kurangi model menjadi positif. Tapi data bisa lebih kecil daripada model, berarti simpangannya menjadi negatif. Maka dari itu dikuadratkan. Baik positif maupun negatif kalau dikuadratkan dia menjadi positif. Nah, untuk setiap data simpangan terkecilnya atau kuadrat simpangan terkecilnya kita jumlahkan. Nanti kita mencari jumlah yang paling kecil. Jadi nanti garisnya itu akan bergeser-geser ya, slope-nya yang mana sampai mendapatkan simpangan yang paling kecil.
Maka kalau sudah dapat yang paling kecil tadi, itulah adalah model yang paling mendekati. Ya. Saya bisa mengerti kalian angkatan 2020, berarti masuk tahun 2020 itu kita sudah masa pandemi. Ya, sudah masa pandemi. Saya mau tanya, untuk mata kuliah fisika dasar, apakah ada praktikum secara virtual? Ada, Bu. Ada ya. Jadi di dalam praktikum diajarkan yang di fisika mencari regresi linier dengan metode kuadrat terkecil. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya kurang paham, karena kalau ada data percobaan di lab mestinya bisa kita olah. Ya, oke. Saya cukupkan dulu Nicholas. Kemudian apakah ada yang lain yang menampilkan garis regresi liniernya seperti mengolah data percobaan mengolah data hasil percobaan dari laboratorium sehingga bisa memberikan contoh garis-garis lurusnya. Jadi datanya tidak membentuk garis lurus tetapi dibuat model seperti garis lurus. Ya, tadi Yohanes sudah ada, cuman Yohanes satu yang kurang. Kalau data dipilih yang legendnya saja tidak membentuk garis-garis atau tidak ditarik garis-garis, ya, itu. Yang lain coba bisa tampilkan atau sharing hasil pengerjaannya biar ditampilkan di layar. Ini banyak mahasiswinya, saya ingin mahasiswi. Ayo silakan. Yuk Febrina, silakan. Iya. Ya, gambarnya sudah tampil. Silakan dijelaskan agar teman-temannya bisa belajar juga. Ini sebenarnya konsepnya saya menggunakan yang sama sih kayak Bona, Niko, dan Yoha. Tapi mungkin di sini bedanya sama grafik Yohanes, saya cuma pakai trendline-nya aja. Jadi ditarik garis lurus buat memperkirakan gitu Bu, arahnya apakah naik, turun, dan seberapa banyak data yang menyimpang dari garis tersebut. Tapi untuk ininya sama sih Bu, pakai tetap pakai lon sama ininya apa, kita mencarikannya menggunakan hasil dari Y sama AX plus B tadi, tapi kan B-nya tadi nggak ada, jadi Y sama dengan AX atau Y sama dengan BX. Terus nanti diperoleh data dari masing-masing suhu, nilai K-nya dalam menit ataupun dalam detik, gitu Bu. Ya. Coba panggilannya siapa, Febrina? Febri atau Valencia? Febri ya. Oke, Febri coba tayangkan yang 70. Yang 70 derajat. Nah, itu kan add trend line-nya kamu pilih yang Y sama dengan B AX plus B gitu ya? Iya, Bu. Nah, coba diulangi lagi, tapi pilih yang Y sama dengan AX saja. Add trend line. Itu biasanya ada pilihan. Ya, nah itu set intercept, diklik. Nah, kalau itu di set artinya diklik 0. Coba. Iya, udah 0. Nah, kemudian ada di bawahnya R square, R. Nah itu. Ya, coba digeser ya. Ini ya Bu, R-nya. Ya. R square-nya ada, persamaannya nggak muncul ya, itu masih ada nggak 0. Coba diklik tadi set interceptnya, diklik di atas. Nah itu menunjukkan 0 nanti interceptnya.
Oh, ini ya, Bu. Digeser persamaannya. Ya. Jadi bedanya memang sedikit sih karena 0,00 gitu ya, kecil ya. Nah, jadi untuk 70 ini yang lain sambil memperhatikan, membandingkan dengan pekerjaannya sendiri juga ya. Nah, jadi di situ kita dapat nilai K-nya sama dengan A-nya itu tadi. Y sama dengan AX, nah A-nya sudah ada. Itu nilai dari K-nya. Nah, untuk melihat datanya bagus atau tidak, itu ada tanda R square ya, R kuadrat. Nah, kalau R kuadratnya makin mendekati 1, itu makin baik. Ya. Nah, tetapi kita punya persamaan modelnya, yaitu ln 1 min alfa sama dengan K kali T. Itu dari persamaan kinetika modelnya. Jadi apapun ya udah kita pakai persamaan itu ya. Cuman nanti nilai R kuadrat menunjukkan bahwa data percobaannya bagus atau tidak. Ya. Tadi ada data kalau di 79 kamu buat juga? Ada, Bu, di sini. Coba yang 79 tadi ada yang sangat menyimpang data Iya. nomor 2. Nah, ya biarkan saja. Kemudian kalau ini dibuat seperti tadi R square-nya set intercept-nya 0. Nah, ya. Coba lihat itu membuat jadi sangat menyimpang. Kenapa? Karena ada satu data tadi yang cukup menyimpang jauh. Tetapi kalau nanti secara keseluruhan kumpulan data membuat persamaannya kalau di set kepada nolnya adalah jadi seperti data yang 79 derajat Celcius ini. Nah, artinya modelnya jadi R square-nya kan lebih jelek ya, 0,8 berapa itu 82 ya. 82. Sementara kalau Y sama dengan AX plus B yang interceptnya tidak diset sama dengan 0 itu R square-nya lebih tinggi ya 0,87 ya. Kemudian nanti dengan suhu-suhu yang lain kita perhatikan seandainya semua data itu cocoknya adalah Y sama dengan AX plus B, jadi interceptnya tidak sama dengan 0 seandainya untuk semua kumpulan data. Nah, jadi artinya model yang diusulkan yaitu yang cuman mengatakan bahwa 1 min alfa sama dengan eksponen dari K dan T ya. Jadi tadi modelnya yang diusulkan adalah 1 min alfa sama dengan eksponen min K kali T. Jadi artinya modelnya kurang tepat sebenarnya gitu ya. Kalau semua data untuk kasus dia. Jadi sebenarnya harus ada satu koreksi lain. Ya, ada satu koreksi lain. Kenapa? Karena untuk peristiwa kejadian gelatinisasi ini, kita kan membuat model matematika yang sederhananya seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya bisa saja ada misalnya pengotor yang mengakibatkan terjadi sesuatu yang lain pada saat dipanaskan. Bisa juga sebenarnya peristiwa gelatinisasi ini tidak sesederhana ini. Oleh sebab itu nanti setiap peneliti kadang mengemukakan modelnya yang macam-macam atau sedikit ada koreksi dari model yang paling umum. Ya, itu hasil penelitian ya kita terima saja. Hanya nanti biasanya peneliti itu mencarikan kira-kira penyebabnya apa yang mengakibatkan dia menyimpang dari model yang paling umum. Ya. Nah, tentang gelatinisasi ini, kalian nanti bisa lihat di jurnal ilmiah hasil penelitian orang-orang terhadap ini tepung ya, dikatakan tepung, mungkin tepungnya nanti beda-beda. Ada tepung, kalaupun sama-sama tepung singkong misalnya, tepung singkongnya singkong dari Lampung, jenisnya kalau nanti di dalam biologi kan suka ada nama-nama singkong ya, spesies ini, spesies itu, spesies lain-lain. Nah, itu nanti bisa memberikan model yang berbeda-beda dan ada sedikit koreksi-koreksi.
Ya, itu bisa saja terjadi seperti itu. Sehingga nanti seandainya kalian melakukan percobaan menggunakan tepung yang berbeda-beda, nanti akan muncul bentuk persamaan matematikanya atau persamaan kinetika gelatinisasinya yang berbeda-beda untuk jenis singkong atau untuk jenis tepung singkong yang berbeda-beda asalnya. Ya nggak apa-apa, itu hasil penelitian dan akhirnya dipublikasikan oleh orang. Ya, dipublikasikan bahwa tepung ini demikian, tepung ini demikian, begitu. Nah, nilai K itu menunjukkan mudah atau tidaknya tergelatinisasi. Ya, mudah atau tidaknya. Nah, nanti semakin besar nilai K-nya, artinya tergelatinisasinya semakin sukar atau semakin mudah. Ya, nanti tergantung dari si persamaannya. Kalau persamaannya ini alfa 1 min alfa, di mana alfanya adalah fraksi tepung yang tergelatinisasi, jadi 1 min alfa adalah yang tidak tergelatin, ya, yang tidak tergelatin. Nah, maka yang tidak tergelatin itu K-nya menunjukkan sukarnya, ya, K-nya itu menunjukkan sukarnya tergelatinasi atau mudahnya tergelatinisasi. Ya, nah biasanya persamaan menunjukkan K-nya itu adalah mudahnya. Kalau K-nya makin besar berarti makin mudah, K-nya makin kecil makin susah. Oh berarti tepung dari singkong Lampung, misalnya kita sebut nama saja karena saya nggak tahu nama spesiesnya ya. Ini lebih mudah. Singkong yang dari Jawa misalnya atau spesies yang lain, oh ini lebih susah. Nah, jadi nanti punya kesimpulan seperti itu. Kemudian tepungnya ini kan tidak selalu tepung singkong ya, bisa tepung-tepung yang lain gitu. Nah, jadi kita nanti punya kesimpulan seperti itu. Ya. Nah, satu lagi yang agak kurang tapi mungkin sudah dikumpulkan. Tadi temperatur dengan nilai K sudah didapat, sudah ada tabelnya, Febri? Iya, yang Bisa ditampilkan. Nah, temperatur dengan nilai K ya. K-nya karena terlalu kecil, kemudian ingin dibuat dalam detik, ternyata kalau detik lebih kecil lagi ya. Iya. Jadi kita baiknya bisa dalam menit, tapi bisa juga nanti dalam jam. Supaya K-nya agak besar ya kalau dalam jam, nggak apa-apa ya. Nah sekarang kalau K dalam menit, suhu ini sebenarnya biasanya ya di dalam ilmiah kita pengamatannya memang dalam derajat Celcius, tetapi untuk model-model itu biasanya cocoknya adalah untuk dalam Kelvin. Nah, saya tanya kepada yang lain. Biar dulu ya tayangannya ini nggak apa-apa, Febri. Sambil diikuti saja. Saya tanya Gita Lutfi. Ada Gita Lutfi? Halo, Bu. Iya. Kalau suhu ini saya ingin ubah ke dalam Kelvin. Nah, data yang ada kan dalam Celcius ya. Kalau mau diubah dalam Kelvin, dibagaimanakan, Gita? Ditambah 273, Bu. Ya, Febri sambil dicoba di sel yang di kanannya ya. Coba bikin suhu dalam Kelvin. Sel yang di sebelah kanannya, nanti suhunya dalam Kelvin ya. Oke, ditambah 273, berarti ya, sama dengan K saja. Sama dengan yang di kiri itu ditambah 273. Oke, ya. Nah, satu lagi sekarang. Di dalam persamaan-persamaan yang sudah ada, nilai K ini seringkali dinyatakan dalam bentuk hubungan Arrhenius. Ya. Arrhenius, nanti saya coba lihat K-nya. Yang ada di slide nomor 4. Yang lain, mahasiswa yang lain, Febri biarkan tayangan seperti ini. Mahasiswa yang lain coba lihat catatannya atau lihat slide-nya. Di slide nomor 4. Ya, yang lain semua buka slide nomor 4.
Sudah? Nah, di situ ada R sama dengan K0 eksponen min EA per RT. Ya, ada tertulis seperti itu. Nah, kemudian yang disebut dengan K, ya. Febri mungkin bisa ditutup dulu, nggak apa-apa slide-nya. Nanti saya minta tayang lagi ya. Oke Bu, saya izin share Nanti dulu. suhunya dibuat 1/T ya. Tapi 1/T-nya untuk yang Kelvin. Oke Bu. Nah, ya. Kemudian yang K-nya nanti dibuat ln K. Nanti kita lihat supaya Febri bisa menampilkan kurvanya. Oke, sekarang saya akan tayangkan slide yang nomor 4 ini. Sudah terlihat slide saya? Sudah, Bu. Ya. Nah, ini ada persamaan, ya. Nah, yang dimaksud dengan K adalah ini biasanya begitu, itu adalah K ya. Jadi kalau saya pindahkan ke atas, K sama dengan K0 eksponen min EA per RT. Nah, ini persamaannya hubungan K dengan T tidak linier. Jadi kita harus linearkan, sama seperti tadi 1 min alfa sama dengan eksponen dari min K kali T kecil, ya, T waktu. Nah, ini modelnya sama. Jadi kalau ada eksponen, kita linearkannya adalah dengan dibuat ln. Jadi kalau ini dibuat ln, jadi ini ln K, ya. Kemudian K0 ini kan sama dengan perkalian ya, jadi ln K0, ya. Aduh, ini udah jelek ya. Kemudian yang eksponennya kalau dilonkan nanti dia tertinggalnya seperti ini. EA per RT. Ya, EA per RT. Sekali lagi ln, aduh. Nah, ln K-nya ini nanti sebagai sumbu Y. Kemudian K0 adalah konstanta, jadi ini sebagai misalnya A. Kemudian ini EA per R-nya itu sebagai B dan 1/T-nya sebagai X. Ya. Jadi nantinya adalah Y sama dengan AX plus, sorry. Y sama dengan A plus BX. Di mana Y-nya adalah sama dengan ln K, X-nya sama dengan 1/T. Dan B-nya, dan A-nya sama dengan ln K0 dan B-nya adalah min EA per L. Ya. Ini sudah minta diganti. Jadi B-nya adalah EA per R. Nah, jadi kalau yang data tadi kita alurkan antara ln K dengan sebagai Y, ln K-nya, dengan X-nya adalah 1/T, tetapi T-nya dalam Kelvin ya. Kenapa? Karena di dalam rumus T-nya T besar, itu biasanya menunjukkan satuannya dalam temperatur absolut Kelvin. Jadi kalau kita punya data derajat Celcius, kita tambahkan dengan 273. Kalau dialurkan nanti membentuk garis lurus modelnya, maka kita bisa menghitung nilai K0. Dan kita bisa menghitung nilai EA per R. EA adalah yang disebut dengan energi aktivasi. Ya. R-nya adalah konstanta gas. Jadi nanti kita punya untuk kasus kita, untuk tepung kita, nilai EA-nya berapa? Berapakah nilai K0-nya? Maka sekalipun data percobaannya tadi ada di suhu 65, ya, 70,
73, 79, dan 90. Kalau kita misalnya ingin tahu kalau dinilai 68 derajat Celcius atau di 75 derajat Celcius, bagaimana? Nah, kalau kita sudah punya nilai K0, kita punya nilai EA, itu kita bisa tebak di situ. Ya. Nah, ini waktu pengamatannya 10 menit sampai 180. Kalau kita sudah punya persamaan, model persamaan kinetikanya, maka kita bisa nebak nanti kalau sampai alfa min 0, alfa 1 min alfanya itu adalah 0, yang artinya alfanya adalah 1, artinya sudah tergelatinisasi semua. Nah, kita jadi bisa tahu pada waktu berapa menit di suhu misalnya 75 derajat Celcius, semua tepungnya tergelatinisasi atau menjadi gelatin. Ya, jadi kita punya tebakan, walaupun datanya tidak sampai semua tergelatin, tetapi kita bisa menebak pada waktu berapa semua sudah jadi gelatin. Ya. Jadi Febri bisa tayangkan kembali. Ini contohnya saja untuk di suhu 79 derajat Celcius misalnya. Nah, ini sudah dialurkan antara ln K dengan temperatur, ya 1/T temperaturnya. K-nya dibuat ln ya. 1/T-nya kayaknya udah betul. Nah, ya. Titik-titik saja dulu, nggak apa-apa. Nah, kemudian di trend line dipilih yang Y sama dengan AX plus B ya. Jadi jangan dinolkan interceptnya. Kemudian tuliskan R square-nya. Ya. Nah, ini ada nilai minusnya tampaknya kalau sudah seperti ini. Jadi yang dialurkan tadi ln K, K-nya ada minus ya. Satu per T, oke nggak apa-apa lah ya. Jadi nanti dialurkan seperti yang tadi tayangan saya, ln K sama dengan Y, kemudian X-nya adalah 1 per T. Nah nanti kalau dapat intercept itu sama dengan min EA per R. Kalau dia memenuhi persamaan yang seperti tadi. Tapi kalau tidak ya berarti memang kasus ini tidak mengikuti persamaan persis seperti yang persamaan umum yang tadi di slide nomor 4 itu, gitu ya. Oke, kira-kira nanti dengan data percobaan tuh kita bisa coba main-main nanti untuk dapat nilai EA misalnya, atau dapat nilai energi, atau dapat nanti modelnya kan macam-macam tadi ditayangkan di slide juga untuk kasus-kasus yang lain ya. Nah, kita bisa main-mainkan itu. Dengan demikian kita nanti bisa nebak kalau di 75 derajat Celcius yang tidak ada datanya jadi seperti apa. Kemudian nanti kalau total tergelatin itu pada menit keberapa akan kita capai untuk di suatu suhu tertentu. Ya. Jadi kurang lebih data itu kalau sudah terkumpul kita bisa main-mainkan untuk mendapatkan tebakan-tebakan di kondisi-kondisi yang tidak dilakukan percobaannya. Gitu ya. Oke, bisa kalau diberi tugas bisa main-main dengan lebih leluasa lagi ya. Ini Pak Wawan izin untuk pindah kelas karena siap kelas yang berikutnya, nggak apa-apa Pak Wawan, silahkan. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Yuk. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Iya Pak Wan, silahkan. Pak
Pak Wan pindah kelas, siap untuk kelas yang jam 8, silahkan Pak Wan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Febri bisa ditutup. Terima kasih sudah sharing. Ya, nanti yang lain ikuti seperti Febri ya, dilihat-lihat ya, dimain-mainkan. Nah, ini kita kan sekarang nggak melakukan percobaan di lab, tapi kalau ada data-data percobaan orang lain, nah kita bisa coba untuk main-mainkan, olah-olahnya dengan cara macam-macam sehingga nanti kita bisa punya satu kesimpulan, punya tambahan-tambahan ilmu sebenarnya, jadi bagus ya. Oke, kalau tidak ada, kalau sudah kosong, saya sekarang yang kembali ikut share screen. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, saya akan lanjutkan sedikit lagi supaya selesai bab ini ya. Jadi nanti kalian bisa main-main. Nah, sebagai contoh ini di layar yang di slide nomor 14. Nah, mereka ada yang menuliskan EA ya. Kemudian ada nilai K0. Atau dalam hal ini lon K, masih dalam bentuk lon K0. Nah, jadi yang tadi data yang saya minta Febri untuk diolah ya, jadi alurkan antara seperti dengan ln K, nanti untuk mendapatkan nilai EA dan ln K0. Itu yang dimaksud ya, jadi ini sebagai contoh datanya dialurkan, tadi kan ln 1 min alfa ya, nah ini kalau untuk kasus ini ln C per Z0. Ya, C per Z0 itu sama dengan 1 min alfa juga. Ya, mirip-miripnya seperti itu, jadi bentuk ln-nya. Kemudian terhadap waktu, ya terhadap waktu nanti datanya titik-titiknya untuk berbagai temperatur mungkin seperti ini, kemudian kita tarik garis lurus, ya dari titiknya interceptnya di 0, tarik garis lurus. Setelah dapat garis lurus nanti kita dapat nilai K. Karena kita punya data untuk berbagai temperatur nilai K-nya, maka dialurkan seperti tadi ln K, ya ln K terhadap 1 per T, ya terhadap 1 per T, terus nanti dapat nilai EA dan ln K0-nya, dapat EA ln K0-nya gitu ya. Nah ini yang dilakukan oleh peneliti, ini nggak tahu penelitinya atau bukan, tetapi Danneberg dan Kessler untuk berbagai komponen protein, dia mengamati suhunya macam-macam pada range ini, dia mendapatkan bahwa reaksinya ordernya 1 dengan nilai EA sekian, nilai ln K sekian. Nah, kemudian di sini kalau temperaturnya 85 sampai 150, nilai EA-nya berbeda. Nah, makanya yang tadi Febri tulis datanya kan ada yang kayaknya nggak cocok nih dengan model ini, gitu ya, K-nya. Karena dari temperatur 63 sampai ke 90 kita buat dianggap semuanya untuk 1 nilai EA. Nah, rupanya barangkali hanya sampai temperatur tertentu, sebagai contoh sini 70 dan 80 EA-nya ini. Tetapi untuk suhu yang berbeda EA-nya lain lagi ya. Jadi kalau kita lihat ke atas untuk 70 dan 80 ya, hanya 2 itu saja nilai EA-nya 286. Tetapi untuk data yang lain mulai 75 mulai 85, 90, 95, 100 dan 110. Nah, EA-nya beda lagi gitu ya. Jadi supaya titik-titiknya tadi nanti dengan tidak semuanya disatukan tetapi dipisah-pisah. Nah, pertanyaannya kok EA-nya jadi beda? Nah, memang karena kasus ini kasus bahan alam atau senyawa yang ada di alam, bisa saja ada perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak mengikuti persamaan, itu menjadi sangat umum, tetapi umumnya adalah terbatas pada range suhu yang tertentu. Nanti range suhu lain lagi mengikuti yang umum tetapi dengan nilai EA yang berbeda. Ya, nah kita bisa main-main seperti itu. Ini
slide-nya masih ada untuk yang lain-lain, silahkan dibaca sendiri ya. Sebagai contoh ini ya, pertumbuhan mikroba gitu ya. Nah ini bentuk persamaannya, nanti beda-beda. Ya. Ini dapat hasil penelitian orang, itu tinggal dibaca, kalian harusnya bisa menyimpulkan sendiri ya. Oke, itu dulu kuliah kita hari ini. Kita jumpa lagi di hari Senin. Jadi kalau nanti ada tugas-tugas, saya mohon kalian siap untuk nanti sharing seperti tadi yang dilakukan oleh teman-teman kalian ya. Aldi, Yohanes, Niko, Febri, dan juga Gita sudah berpartisipasi. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa mahasiswa sekalian di hari Senin. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Yuk. Terima kasih. Sehat selalu. Terima Yuk, kasih, Bu. sama-sama. Sama-sama.